Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cerita Jerit, channel yang membahas tentang dunia mistis dan misteri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Untuk kali ini akan membahas tentang misteri hantu Nancy. Semua orang percaya kalau setiap sekolah pasti memiliki cerita mistisnya. Bahkan saking mistisnya cerita tentang hantu, sekolah bisa menjadi urban legend yang terkenal sampai di mana-mana. Salah satunya yang paling terkenal adalah cerita tentang hantu Nancy yang ada di SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Dua sekolah yang berada di satu lokasi ini memiliki bentuk bangunan dengan gaya sangat klasik, mirip dengan bentuk Museum Fathahillah yang ada di Jakarta Barat. Tidak heran bangunan ini memang didirikan pada masa kolonial Belanda. Tidak cuma indah, bangunan sekolah yang terletak di Jalan Belitung nomor 8 ini menyimpan banyak kisah horor yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Setiap malam suasananya bisa menambah seram. Apalagi ditambah cerita mengenai Nancy yang kerap menampakkan diri di jendela sekolah. Hantu Nancy sendiri adalah hantu seorang noni Belanda yang sangat cantik. Penghuni kedua sekolah ini yang sukses menjadi trending topik warga SMA 3 dan SMA 5 dari tahun ke tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nancy bunuh diri akibat diperkosa. Ada juga yang bilang kalau Nancy korban pembantaian yang keji. Sekolah ini memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap saat. Konon, jika kamu memutari bangunan sekolah ini sebanyak 3 kali, kamu bisa melihat sosok Nancy di salah satu jendela yang terbuka itu. Tidak cuma Nancy, cerita-cerita tentang poltergeist atau tokoh-tokoh lain selain seperti Hatu Pastor dan perwira Belanda yang sering menampakkan dirinya di gedung sekolah ini. Hantu Nancy juga diyakini sering menampakkan dirinya di tangga dekat aula. Beberapa orang yang melihat mengatakan bahwa Nancy menampakkan diri dari bagian atas tangga tersebut dengan darah mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Cukup banyak kehebohan yang menjadi akibat kemunculan hantu Nancy. Salah satunya datang dari seorang guru yang ketika itu memiliki pekerjaan sehingga baru bisa selesai ketika hari sudah mulai gelap. Sang guru yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk menghubungi anaknya untuk menjemputnya. Karena pada masa itu belum ada ponsel, guru tersebut harus menggunakan telepon umum yang berada persis di seberang tangga. Awalnya pembicaraan berjalan lancar, tapi beberapa saat kemudian sang guru tak lagi menjawab panggilan telepon anaknya. Ketika si anak sampai di sekolah, dia mendapati sang guru sudah tidak sadarkan diri di dalam box telepon umum. Ternyata ketika percakapan berlangsung, hantu Nancy muncul tepat di depan sang guru, sehingga ketika itu dia langsung jatuh pingsan. Cerita lainnya datang dari beberapa anak angkatan tahun 91.
Pada waktu itu mereka sedang berada di kelas. Karena guru tak kunjung datang, mereka menghabiskan waktu dengan bermain gaple, ketapel sampai permainan-permainan yang menjadi kan kelas gaduh. Tiba-tiba masuklah seorang guru dengan muka merah padam lalu memarahi mereka. Rupanya sudah sejak setengah jam sang guru mencari anak-anak murid itu, bahkan sampai meminta bantuan guru-guru yang lain untuk mencari, namun tidak menemukannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mata dan telinga sang guru ditutup, atau anak-anak itu yang ditutup sehingga tidak terlihat? Hantu Nancy konon hanya bisa diamankan oleh Mang Ucak, pengurus sekolah sekaligus juru kunci bangunan itu. Ketika maghrib dan masih ada kegiatan di sekolah, Mang Ucak biasanya memindahkan hantu Nancy dari tempat mangkalnya di lantai atas ke tempat yang relatif lebih aman. Biasanya di sekitar WC Putri yang terletak di belakang SMA 3. Di sanalah hantu Nancy harus menghabiskan malam dengan sekrat bir sebagai sesajen. Syarat sesajen bir ini harus dipenuhi. Kalau tidak, hantu Nancy akan ngamuk. Hal ini pernah terjadi karena lupa memberi sesajen. Beberapa panitia acara mengalami kesurupan akibat hantu Nancy yang mengamuk. Itulah tadi cerita tentang hantu Nancy yang sudah menjadi urban legend di kota Bandung. Kebenaran dari cerita tersebut wallahu alam bishawab. Jika Anda ingin melihat Nancy, silahkan untuk berkunjung ke SMA 3 dan SMA 5 sekitar Jalan Belitung, Bandung pada tengah malam. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Silahkan untuk like, subscribe, dan share cerita jurik ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.